Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Beethoven Dinata, Angkatan ke-18, Program Studi Teknik Mesin Universitas Tarumanegara. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan pada rantai. Namun sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu rantai? Rantai itu biasanya digunakan dalam transmisi gaya dari satu shaft ke shaft yang lain. Contoh penggunaan dari rantai ini biasanya terdapat pada motor dan roller. Keuntungan dari penggunaan rantai adalah yang pertama, tidak mengalami slip, bisa digunakan dalam jarak yang pendek dan panjang. Yang kedua, memiliki nilai efisien pada transmisi yang tinggi. Yang ketiga, memberikan beban yang lebih sedikit daripada shaft. Yang keempat, memiliki daya transmisi yang lebih tinggi dibanding dengan V-belt. Namun kekurangan pada rantai adalah biaya produksi pada rantai relatif tinggi dan peralatan yang dilakukan harus berhati-hati. Itulah penjelasan secara singkat mengenai rantai. Sekarang kita akan membahas mengenai cara perhitungan pada rantai. Baik, untuk pembahasannya kita akan menggunakan media ini. Seperti yang biasanya, pertama-tama kita menulis apa yang diketahui dan ditanya. Oke, setelah menulis itu kita bisa mencari nilai dari velocity ratio. Nah, setelah mencari nilai dari velocity ratio, melihat dari tabel ini, maka didapatkan jumlah gigi pada pinion adalah 25. Selanjutnya, kita mencari nilai safety factor, di mana dari soal sudah didapatkan nilai K1 adalah sebesar 1,5, K2 adalah 0,8, dan K3 adalah 1,25. Di mana K1 itu dari variable load with heavy shock, yang K2 adalah continuous lubrication, dan yang terakhir adalah pengerjaan 16 jam per hari. Maka dari itu kita bisa mendapatkan nilai K total adalah sebesar 1,5. Setelah mendapatkan nilai safety factor, maka kita bisa mendapatkan nilai dari design power, di mana design power itu adalah service factor dikali dengan P. Nah, selanjutnya dari tabel berikut, kita mendapatkan bahwa untuk 1000 rpm, maka dipakai chain tipe 12B. Maka itu kita mendapatkan nilai diameter pitch Nah, setelah mendapatkan nilai dari itu, kita mendapatkan nilai diameter pitch dari pinion dan gear dengan menggunakan rumus. Maka dari hasil dari ini, kita maka nilai D1 adalah sebesar 0,152 meter, dan D2 adalah sebesar 0,382 meter. Nah, setelah mendapatkan nilai diameter pitch, maka untuk nilai jarak sprocket kecil ke besar, maka harus setidaknya 30-50 kali dari diameter pitch. Kita mengambil 40 kali diameter dari jarak. Maka dari jarak sprocket adalah Nah, setelah mendapatkan nilai, maka untuk minimum center distance-nya dalam initial seg, maka harus dikurangi 2-5 mm. Kita mengambilnya kurang 5 mm. Maka jarak sebenarnya adalah setelah itu kita mencari nilai kecepatan rantai adalah menggunakan rumus V, di mana V dN per 60. Maka didapatkan hasil adalah
7,96 ml per second. Dan kita melakukan nilai W dengan menggunakan rumus P per V adalah hasilnya 2512. Nah, selanjutnya kita mencari nilai safety factor, apakah dia aman atau tidak. Dikarenakan lebih daripada 11, maka dinyatakan aman atau safe. Selanjutnya kita dapat mencari nilai dari link pada rantai menggunakan rumus sebagai berikut. Maka didapatkan hasil adalah sebesar 131. Maka dari itu, panjang dari rantai secara keseluruhan adalah itulah contoh pembahasan dari berikut. Itu adalah contoh perancangan dari rantai. Materi ini bisa didapatkan dari mata kuliah elemen mesin 2. Harapan saya ke depannya dapat jauh lebih semangat lagi dalam penelitian perancangan transmisi, sehingga tingkat efisiensi yang didapatkan jauh lebih berkembang. Untuk mata kuliah elemen mesin 2 ini, dikarenakan transisi dari offline menuju online, pasti terdapat kendala. Sehingga semoga ke depannya dalam sistem online ini dapat ditingkatkan lagi dari aspek pengajarannya. Dan untuk dosen mata kuliah elemen mesin 2 ini, Pak Agus Halim. Semoga dapat mengajari mahasiswa jauh lebih baik dan memberikan video-video testimoni dari pabrik-pabrik yang dapat memberikan ilmu kepada mahasiswa. Sehingga mahasiswa bukan hanya belajar secara teoritis, namun dapat berimajinasi dalam pembelajarannya. Semoga dalam video kali ini kalian dapat mempelajari secara online dan selalu berada di dalam rumah, karena dalam masa pandemi ini harus selalu mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Dan jangan keluar rumah tanpa menggunakan masker, sehingga tidak meningkatkan angka pasien COVID di Indonesia. Itu saja video pembelajaran transmisi pada rantai. Semoga bermanfaat. Terima kasih.